Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sultoni dan selamat datang kembali di episode ke-16 Bang Sul. 16 kita yang namanya Sersan Horor Seram tapi santai. Nah, dengan dipandu kita ya, aku Kevin. Gue Bang Kita Sul. dari mana Bang Sul? Dari Jakarta ya? Jakarta. Iya, gue yang nanya nggak jawab. Kita dari Jakarta nih, dan bagi yang belum kenal kita mungkin para Oi. pendengar baru. Yoi. Udah song artis banget ya, bentar. Sorry. Bagi para pendengar kita yang baru ya, Yoi. kita ini dari Jakarta, kita hanya dua orang biasa. Iya. Kita hanya dua sahabat biasa Kita hanya orang kecil. yang dipersatukan oleh makhluk goib, Ini setengah oleh oleh cinta. dunia goib ya. Waduh. Nah, kita ini kebetulan hobinya sama, jadi kita suka hal yang berbau-bau mistis maksudnya. Oke. Nah, jadi kita pikir kenapa kita tidak share saja pengalaman Betul kita sekali. kan. Jadi kita akhirnya kita mulai podcast ini, terus kita mulai deh nge-share tuh sejak Agustus kemarin maksudnya. Waduh. Udah berapa bulan ini kita nih? Udah mau 3 bulan lebih kali. Waduh. 3 bulan lah ya. 6 bulan lagi lahir. Itu hamil ya. Enggak. Jadi kita kemarin itu mulai Agustus Yup. 2019. 25 ya? 25 Agustus 2019. Mantap. Tanggal gajian. Wuhui. Iya ya. Oh iya ya. Gue tahu dah. Oh benar. Mungkin salah satunya itu kita semangat buat itu. Habis gajian. Iya, habis gajian. Coba belum gajian. Iya. Mana mau siaran? Belum gajian. Nah itu ya teman-teman yang mungkin yang belum kenal kita. Oke. Tapi bagi para pendengar setia kita ucapkan selamat datang Selamat datang. di episode ke-16. Di episode 16 ini kita nggak usah kasih judul maksudnya. Nggak usah. Nggak usah kasih judul, yang penting ceritanya bagus. Tapi kita bukan nggak kasih judul sih, tapi kita masih bingung judulnya apa. Ya. Di episode ke-16 ini kita bakal ceritain cerita pendengar maksudnya. Kiriman ya. Ya, tapi sebelumnya kita mau minta maaf dulu nih Mas Yul. Ya, minta maaf ya. Karena kita udah lama banget. Ya. Nggak lama banget sih, cuma kita keluar offset lagi nih jadwalnya. Yoi, biasalah. Nah, Itu ya, biasa jadwalnya emang masih berambakan gitu ya, belum bisa teratur. kerjaan kita di kantor juga masih Ya, masih banyak ya, dan kemarin kita berdua sempat drop juga maksudnya. betul. Kita sering jadi ngedrop juga tuh, jadi Mhm. aduh mau siaran nggak, aduh nggak deh, Keburu capek ya. iya badan Aduh. nggak enak badan gitu, ya udah balik gitu. Gue juga sampai diimpus di leher. Mati Oh enggak ya. Aduh, goblok di sini diimpus. Ini infusnya di leher lu maksud. Aduh. Kalau dalemin lagi infusnya tuh keluar lewat hidung. Anjir. Aduh. Ya pokoknya kita yang terbaik lah buat kalian ya, Betul, pendengar baru atau yang lama. Kita walaupun capek, kita pokoknya kalau misalnya kita nggak kok lama nih nggak keluar, berarti itu kalau kita nggak sibuk atau nggak sakit gitu aja. Betul, udah dua itu aja. Kita nggak mungkin bosan kok. Kita mah selalu. Pasti kita setia menemani kalian pasti. Betul, gue juga selalu keliling juga sih cari-cari cerita nih. Sampai ke mancanegara maksudnya. Yoi, pastinya nanti. Betul. Nah itu ya, jadi kita setiap hari juga kita cari terus bahan-bahan. Itu buat teman-teman yang juga udah kirim juga, thank you banget. Oke, makasih banyak ya teman-teman Ini ya. Banyak yang udah kirim sih. Semangat gua nih. Dan beberapa teman-teman yang sebelumnya udah kirim juga kirim lagi ternyata. Anjir. Ternyata emang Mantap. Nah itu aja sih teman-teman ya. Jadi kita mohon maaf. Jadi kita sekarang usahakan. Cerita dari siapa nih yang sekarang? Oh kita episode 16 ini kita cerita dari biasa lah itu. Oh, Neng Ica. Neng Ica. Oke, Neng Ica, terima kasih banyak ya Neng Ica ya. Gila luar bioskop. Ini udah sampai cerita ketiga nih ya. Ini cerita ketiga dari. Gue mau bikin lagu buat Ica nih. Boleh? Silakan. Gue terinspirasi nih langsung Ya. Mantap. Berarti maksud pas lagi pulang naik motor gitu ingat Neng Ica. Ingat ya. Wah, karena dia pendengar setia. Kok tiba-tiba motor berat gitu? Anjir. Oke. Bukan yang itu, bukan. Maaf. Nih terinspirasi langsung lagunya on the spot nih. Gue langsung kepikiran lagunya ya. Jadi untuk Neng Ica satu lagu untuk Anda. Kok Anda berarti namanya untuk kamu. Untuk kamu. Cek. Udah. Nggak usah sedekat ya. Pararam. Sekitar. Ica di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Sekali lagi ya. Ica di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hop,
lalu ditangkap para dirarapap Sukitep. Waduh. Ini ngejazz gitu ya. Yoi. Gila, kayak itu tuh kayak. Oh, ada Sukitepnya ya. Ada. Gue udah mulai sayang sama dia nih. Oh gitu. Iya, cinta itu berawal dari benci. Gue gedek banget mendengar Sukitep. Oh, iya. Makanya gue bawa mulu itu. Paham. Ini pokoknya lagunya tuh ngejazz maksudnya. Ngejazz, Kayak si Tompi ya. Yoi, Tompi. Iya, Tompi suka parah gitu kan. Gue emang hobi ngefans juga sih sama Masa kayaknya Tompi. baru kali ini. Baru. Kayak gak pernah cerita. Suka jazz juga, seneng juga lagu jazz ya kan. Berkelas. Apalagi musim hujan lagi butuh jazz juga itu. Jazz hujan. Gak usah dijelasin tahu kok. Udah tahu ya. Gue Ketebak. semua genre suka gue. Suka ya. Mantap. Pokoknya Bangsu soalnya berkelas, aku tahu sih. Bicara. Udah, please. Dulu kan Bangsu kan pas masih tinggal di Eropa kan dengarnya kan jazz terus. Yoi, bener sekali. Belum mana Eropanya ya? Ya, situlah. Pokoknya itulah ya. Nah, itu dia. Eropa tempat masuk dulu tuh 1 jam naik motor. Anjir. Aduh, abis ini kering gua. Nah, itu ya teman-teman ya. Sorry agak absurd pembukaannya ini. Bangsu tuh kalau bisa mau nyanyi tuh nggak pernah bilang. Jadi aku juga kaget sih. Aku nggak kalah kagetnya sama kalian. Itu ya. Jadi kita dapat cerita dari Neng Ica. Jadi kali ini ceritanya ada 2. Oke. Cerita Neng Ica sama Bangsu mau kasih bonus nih sedikit. Oke. Ini gue gak ceritain nama siapa-siapa dulu. Iya. Khusus buat kalian. Ini bahkan aku belum tahu ceritanya. Tapi kata Bangsu sih serem banget. Yoi. Cuma nggak tahu nih Bangsu biasanya kalau bilang serem, menurut kalian serem nggak sih? Menurut sih serem sih, cerita-cerita Bangsu bagus-bagus sih. Gue takut pulang nih kalau serem nih. Jangan dong. Karena rumahnya, ntar aja deh. Udah Masalahnya Bangsu kalau lagi cerita dia merinding sendiri. Anjir, karena gue begitu emang. Nah, apalagi episode kemarin nih kursi roda ya. Waduh. Anjir itu sih merinding. Nah, Aduh. itu ya teman-teman ya. Kita di episode kali ini kita akan bawakan 2 cerita dari Neng Ica. Mungkin kita boleh sneak peek sedikit. Neng Ica itu bakal ceritain penunggu pohon mangga. Yoi. Di rumah tantenya. Mantap. Masalahnya ini penunggunya tuh sosok yang gak suka nih Bang Sul. Iya. Itu dia ya. Nanti kita ceritain ya. Aduh. Ini aku langsung bawain aja Bang Sul ya. Ceritanya nanti Bang Sul cerita kedua, oke? Oke, siap. Siap, kalian sudah siap mendengarkan? Oke. Langsung aja siapkan headset kalian, dengarkan baik-baik. Setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan. Oke. Kembali lagi teman-teman. Welcome back guys. Selamat datang kembali di podcast kita yang ke-16 Bang Sul ya. Episode ke-16 season kedua. Nah, ini ceritanya dari Neng Ica nih Bang Sul ya. Aku langsung bacain aja ya. Neng Ica ini nama lengkapnya Devi Kairunisa Wijaya, panggilnya Ica. Mungkin bagi teman-teman yang udah tahu ini Neng Ica ini tuh pernah ceritanya sebelumnya ada rumah sakit sama di oh yang itu yang lagi magang. Betul. Nah itu tuh. Nah itu teman-teman kalau mungkin masih belum kenal Neng Ica, nah boleh tuh dilihat lagi episode sebelumnya. Ya dilihat lagi tuh. Nah kebetulan Neng Ica ini kirim lagi judul emailnya udah ngeri nih. Apa tuh? Hantu kuntilanak di pohon mangga. Anjay. Aku pas lihat emailnya, udah lihat nih dari notif nih. Nah ini mah cerita nih kan. Kirain gue tukang rujak pohon mangga anjing. Kan rujak nggak cuma mangga maksud. Iya, boleh juga yang lain bisa juga ya. Nah, Neng Ica ini cerita nih. Ini zamannya dia liburan di rumah tante di Bandung nih. Oh, di Bandung. Dia mulainya begini nih. Halo Kak, ini Devi Kairunisa Wijaya. Ya kita udah tahu itu Neng Ica ya. Oke. Aku mau bagi cerita lagi kata dia. Ini ceritanya waktu dia liburan di rumah tante di Bandung. Wah. Ceritanya gini Mas Sul. Gimana? Neng Ica ini sama keluarga besar ini lagi liburan ke Bandung kan, karena ada acara ulang tahun nih. Ada acara ulang tahun. Sepupu berarti. Ponakan aja tuh ya. Sama sekalian sama arisan keluarga nih. Wow. Nah, udah sekalian aja lah ya gitu ya. Sekalian arisan, sekalian ulang tahun. Jadi ada silaturahmi dan ekonomi juga ya. Ada arisan juga nih. Nah, pas udah nyampe di Bandung, rumah tantenya nih. Rumah tante itu kita kasih tau dulu, rumah tante itu gede banget maksudnya. Anjir. Gedong lah. Mungkin ini biasa Bang Sul sebut apa? Orang kaya. Itu ya. Oh, yang antara jarak kamar ke kamar ada pintu tol ya? Itu dia. Tolnya gede banget ya? Gede banget. Ini rumah kayak tuh. Gila. Rumah tantenya tuh gede banget gedongnya.
Kamar tidurnya 5. Karena mau mandi, mau ambil anduk, pesen taksi dulu. Belum bet. Oh enggak ya? Enggak. Terus. Nah ini serius nih. Oke. Bang Sul tadi udah bokep kan? Udah. Tadi udah mau ini informasi ini tadi malu nih. Ini tadi udah siapin nih, udah tulis nih mau cerita apa aja nih ya. Tiba-tiba masuk setoran tuh naik. Dia deket-deketin. Vin, gue setoran dulu boleh nggak? Ya boleh lah, masa nggak boleh? Nggak lucu kan? Kan pantat lu bang. Iya. Nggak lucu. Boleh dong. Lagi siaran ada lalat kan bahaya itu. Nah itu tuh, sorry. Okay. Nah itu rumah tante gede banget ya, 5 kamar tidur, 6 kamar mandi maksudnya. Astagfirullah. Banyakan kamar mandinya. Aduh. Ini lucu nih. Ini hobi mandi mungkin. bisa jadi. Kayak Kevin Aprilio hobi mandi. Maksud tau nggak? Oh itu yang pemain basket itu ya? Kevin Aprilio penyanyi. Oh penyanyi. Anaknya ADMS. Oh iya. Hobi mandi. Dia hobi mandi. Dia kan dulu sering zaman main Twitter kan dia sering tulis. Aku mandi dulu ya, jangan ngintip ya. Nggak tahu. Wah ini itu anak zaman sekarang. Teman-teman pasti ada yang tahu ini. Gue tahu bapaknya di MS. Anaknya nggak tahu. Itu dia. Hobi mandi itu. Itu ya. 5 kamar tidur, 6 kamar mandi ya. Dan terasnya halaman depan belakang itu luas banget ya. Teras halaman depan belakang tuh luas banget. Gede aja udah rumahnya tuh ya. Mungkin 20 hektar deh. Buset anjir. Anjir. Nah itu ya. Terus. Nah, di halaman belakang itu ada pohon pisang sama pohon mangga. Aduh. Di halaman depan itu ada pohon rambutan sama pohon mangga juga. Aduh. Jadi ini keluarga hobi mandi, hobi mangga juga. Nah itu terus tantenya itu punya 2 anak, laki sama perempuan. Usianya itu yang laki itu 10 tahun, yang perempuan ini 6 tahun. Jadi itu keponakannya. Keponakannya Kak Ica ya. Kak Ica, Neng Ica ini punya keponakan 2. Satunya itu 10 tahun, satunya 6 tahun, cowok cewek. Okay. Nah singkat cerita nih, acara ulang tahunnya ini yang ulang tahun anak tantenya yang cowok nih. Namanya Rio. Rio. Namanya Rio nih, punya keponakannya Neng Ica nih yang ulang tahun. Akhirnya ngumpul tuh kan di halaman belakang ulang tahunnya tuh. Oh iya. Karena aku bayanginnya tuh kayak di ini deh, kayak di pesta garden gitu maksudnya. Oh pesta kebun. Betul, yang pakai outdoor gitu ya. Iya, outdoor lah gitu ya. Nah, misbar dong loh. Kalau hujan gerimis bubar. Keren. Misbar ya. Oke, misbar, gerimis bubar ya. Terus. Nah, itu dibuat garden party gitu katanya. Ala-ala garden party gitu. Nah, bareng sahabat-sahabat tantenya sama omnya nih. Nah, kita kasih tahu dulu namanya anak cowoknya ini namanya Rio yang tadi kita udah sebut. Anak ceweknya itu, ponakan ceweknya ini namanya Fanny. Rio sama Fanny. Nah, tiba-tiba Fanny bilang nih, Teh Ica gitu. Kok aneh sih? Teh Ica gitu manggil ya. Kenapa sayang, kata si Neng Ica nih. Mau tahu nggak? Rumahku serem loh di sini katanya gitu. Buset. Si Fanny ya nih. Fanny yang masih umurnya tadi 6 ya. Di IndiHome gimana tuh? IndiHome ya. Kok bisa ngeliat sih? Nah, itu dia. Nah, si Fanny yang umur 6 tahun ini ya, ponakan yang cewek. Teh Ica, mau tahu nggak? Rumahku ini di sini serem loh katanya. Terus kata si Neng Ica langsung spontan, masa sih gitu kan? Terus katanya mungkin Neng Ica di sini udah mikir kali, anak kecil nggak mungkin bohong lah gitu kan? Pastilah. Kan? Ya, anak pagi baru umur 6 tahun kan? Terus kata si Fanny-nya gini, beneran Teh aku nggak bohong. Ada yang suka loncat-loncat katanya. Anjir. Ada yang suka loncat-loncat katanya. Terus. Ada yang suka nyanyi sama nangis-nangis gitu katanya. Oh shit. Tapi Fanny suka kasih tau mama, tapi mama nggak percaya katanya. Nah kata mamanya tuh di rumah ini nggak ada apa-apa kan. Mamanya ya si Fanny ini berarti tantenya si Ica, Neng Ica ya. Betul. Nah akhirnya lanjut nih, semua udah kumpul kan. Ya. Udah kumpul mau siap pesta gitu. Nah si Fanny sama si Neng Ica ini sama keponakannya si Fanny ini tuh ke bawah. Mungkin mereka tadi di atas kali ya, di kamar siapa gitu. Nah karena setiap si Neng Ica ini datang ke rumah tantenya ini, si Fanny, si ponakan yang namanya Fanny ini tuh nempel terus ke Neng Ica. Demen gitu, ya teteh favoritnya lagi mungkin gitu ya. Ibuan gitu ya. Betul. Nah pas di tangga, pas mereka turun nih berdua nih, cuk gitu kan, di tangga si Fanny tiba-tiba bilang, Teh ada tante rambut panjang katanya gitu. Anjir. Di kolam ikan dekat dekat kolam mandi. Santai bang, santai. Gue tunggu dulu, gue trauma gue kalau denger kolam ikan, kalau berenang gue trauma. Iya benar, karena bayangin yang keluar pala. Nah itu dia. Terus satu gue juga dulu pernah kelelep. Oh gitu? Betul, di kolam ikan, kolam berenang. Oh ingatnya bang kejerot lampu taman. Bukan itu. Jadi suka kesel gitu, kedenger itu trauma. Jadi suka kelelep, saking keselnya gue
berenang ini agak melenceng dikit. Berenang udah pakai ban masih kelelep juga. Lu nggak bakat banget maksudnya. Iya, bannya masih di peleknya. Oh, alah. Iya. Kesel gua. Bisa. Lanjut. Ada peleknya. Makanya kelelep mulu. Golok lu kayak masih ada sih. Golok masih ada golok. Sabar. Nah ini ya kata Fanny ini, teh ada tante rambut panjang dekat kolam ikan. Oke. Di kolam ikan dekat kamar mandi katanya. Langsung nih kan, set. Si Neng Ica langsung kaget kan. Oke. Kok anak kecil nih bilang gitu kan katanya. Nggak ada siapa-siapa kok di sini Dek gitu kan. Yaudah ke belakang aja yuk gitu kan. Terus. Apa? Habis itu tiba-tiba pas udah kumpul semua gini, tiba-tiba si Fanny tuh nggak ada cuy, hilang. Kemana tuh Fanny? Pas hilang aja tuh si bocah kan. Semua pada nyari tuh, Fanny kemana nih kan? Di luar kamar, cari di kamar, luar di kamar mandi nggak ada. Tahu-taunya di mana tuh cuy? Di mana? Di lemari kamar, di lemari baju. Ngumpet Di kamarnya dia. Oh, lemari shit, baju. man. Tapi lagi posisi pingsan ya. Waduh. Akhirnya entah kenapa mungkin keluarga ini juga keluarga Neng Ica, mungkin Neng Ica ya, aku juga nggak tahu. Mungkin keluarga Neng Ica ini mungkin udah biasa atau udah peka sama hal-hal kayak gitu kali ya. Oke. Jadi langsung dipanggilin Pak Ustadz cuy. Oh, Pak Ustadznya manggil Pak Ustadz. Iya, langsung. Pinter ya. Betul, langsung. Ngerti lah. Terus Pak Ustadznya nyampe terus apa namanya? Tuh Pak Ustadznya ngomong gini. Pasti kan ditanya nih, tantenya nanya, Pak Ustadz gimana nih anak saya gitu kan? Anak saya kenapa gitu kan? Nah habis itu Pak Ustadz bilang gini, Bu mohon maaf nih katanya, pas beli rumah ini udah di pengajian belum? Ya, pengajian. Udah diadain pengajian belum atau dibersihin? Terus kata tantenya, udah malah udah sampai 3 kali katanya pengajian. Waduh, 3 kali cuy. Iya kata Pak Ustadz gini. Terus Pak Ustadz bilang gini Bu katanya, ini maaf nih Bu ya. Iya Nah, gitu ya mungkin gitu. Belum tahu ini. Ada makhluk halus nih Bu yang suka sama anak ibu katanya. Oh, pantesan dia ngeliat mulu ya. Terus dibilang dan anak ibu pun ada karunia, ada mujizat karena bisa ngelihat makhluk itu katanya. Oh kan bener. IndiHome. Betul. Si Fanny itu IndiHome. Mesti udah feeling nih. Nah, Terus anak ibu tuh disukai sama sosok kuntilanak katanya gitu. Oh my god. Terus. Kuntilanak di pohon rambutan yang di halaman depan ya tadi ya. Oke. Rambutan apa pohon mangga tadi? Tadi ada 2 Bang Sul. Oh, ada 2. Halaman depannya rambutan sama mangga. Apa kebalik apa itu belakang gitu. Pokoknya di halaman deh ya. Oke. Nah, habis itu kaget tuh semua kan. Habis itu kata si Pak Ustadz bilang, "Ya udah, kita adain pengajian lagi aja." Sekali lagi. Oke lah tantanya ya. Oke lah gitu kan mau gimana lagi kan. Nah, habis itu lanjut nih ya. Ini bagian paling seremnya nih kata Neng Ica. Waduh. Ini dia yang rasain sendiri. Neng Ica ini kan nginep ya. Di rumah tante. Nah malamnya tiba-tiba tuh Neng Ica kebangun jam 2 pagi. Aus apa gimana itu? Nah, dia bilang dia aus. Oh benar. Nah, kan Terus. Dia bilang haus. Terus dia mau ambil minum dibawa kan. Oke. Katanya biasanya aku minta antar sepupunya sih. Oke. Tapi sepupunya nggak mau nemenin. Nah akhirnya ya udahlah ambil sendiri kan Neng Ica. Kali. Terus ambil sendirilah katanya. Nah pas baru tunggu tangga dikit aja kan. Kata dia baru anak tangga yang kelima katanya kira-kira. Apa namanya? Tiba-tiba tuh dia diem. Neng Ica. Kenapa tuh? Dia ngelihat ada Miss Kun. Aduh. Itu di dekat kolam ikan cuy yang tadi si Fanny bilang. Shit man, lagi ngapain dia? Nah itu dia. Kesel katanya gua. Kaget banget kan, langsung diem gitu si Neng Ica. Berarti Neng Ica masih di bagian atas ya? Oke, masih di atas itu. Karena masih baru naik turun dikit tuh ya. Katanya lagi nyisir rambut. Anjir, di pinggir kolam men. Tapi gak pernah lagi nyatok loh. Aduh itu. Iya nggak? Keren juga sih. Lagi nyatok itu gak pernah kayak nyisir kan? sambil ketawa lirih gitu ya. Gitu ya. Kaget. Itu mah. Duta pentil. Itu mah Herlambang. Oh salah ya. Anjir men. Gue sih udah kebayang aja. Seru ya. Jaraknya berapa meter tuh? Wah ini dia nih. Nah habis itu ketawa lirih gitu ya. Kalian tahu lah ketawanya kayak apa ya. Dan aku pun nggak bisa gerak katanya. Cuma diem di tangga aja. Tiba-tiba makhluknya tuh nengok cuy. Ke arah Neng Ica. Set gitu kan. Sekitep gitu kan. Oh my god. Ya Allah. Terus gitu kan. Udah kaget lah, makin kaget nggak bisa gerak, akhirnya diem kan. Dia mau teriak tapi nggak bisa cuy. Ya wajar sih ya. Akhirnya si Neng Ica ini jatuh cuy, pingsan. Aduh pingsan. Tapi pingsannya untung jatuhnya nggak gelundung ke bawah ya. Waduh. Untung loh. Aduh. Mungkin dia jatuh aja, mungkin karena dia masih di atas ya. Oke, nyangkut kali ya. Nyangkut gitu kan. Nyangkut kesannya jelek banget. Nyangserang. Oh nyangserang. Lebih parah ya. Pokoknya jatuh lah gitu. Jatuh gitu tapi ya. nggak jatuh gelundung-gelundung ke bawah ya. Nah besoknya itu dia siumannya baru besok tuh. Berarti pagi itu nggak ngeh ya? Anjir.
Sian juga. Neng Ica. Ini tadi udah jam 2 ini bangun ya. Ya anggaplah dia Tidur di tangga. anggaplah dia jatuh itu jam 2.15 ya. Orang bangun normal jam berapa sih? Jam 6 lah ya. 4 jam di tangga. Aduh, pegel itu. 4 jam di tangga ya. Katanya gini, apa namanya, akhirnya pas bangun-bangun dia udah di kamar, udah dibopong ke kamar dan keluarga itu kumpul. Terus ayahnya Neng Ica, "Teh, semalam kenapa kok bisa pingsan?" "Semalam aku lagi ini," tapi Neng Ica ingat nih. Semalam kehausan, pengen ambil minum di dapur. Oke, terus Nah, tiba-tiba gue baru turun dikit, 5 langkah gitu ya. udah lihat kun gitu katanya. Shit. Nah, aku shock kata dia gitu kan. Kan ini ayahnya nanya kan. Nah, Ica teh shock gitu kan. Gitu kali ya. Nah, habis itu pingsan, tahu-tahu di kamar kata gitu. Itu udah diangkat ya di kamar. Nah, akhirnya malamnya langsung cuy pengajian. Nah, undang tetangga kan. Terus apa namanya, undang apa sama keluarga besar, sama Pak Ustadz yang namanya Edi katanya. Ustadz yang kemarin tuh, yang obatin anaknya itu. Anaknya ya. Si Fani. Terus itu namanya Ustadz Edi katanya. Oke. Nah, selesai pengajian jam 9 malam nih. Suasananya habis itu langsung adem sih katanya. Oh, udah habis ngajian, suasananya jadi lain gitu ya. Langsung adem katanya. Oh. Padahal sih nggak nyala. Buset. Habis hujan kali. Tapi biasa emang gitu, biasanya kalau rumah sekiranya ada gitu, kalau di pengajian adem, emang suasananya agak beda. Oh, berasa ya? Berasa. Karena habis di kasih bacaan-bacaan gitu, aura-aura bersih positif. Lah itu ya. Yoi. Betul. Nah, akhirnya Pak Ustadznya nanya nih pas sudah selesai pengajian, Pak Ustadz nanya ke Neng Ica. Maaf nih Neng, katanya, Neng Ica lagi menstruasi nggak, katanya gitu kan. Oh, terus? Iya Pak, kata si Neng Ica. Itu tuh yang itu dia dilongokin. Iya Pak Ustadz, katanya, tapi udah mau selesai sih, katanya gitu kan. Oke. Katanya lain kali kalau misalkan, ingetin aja sih Pak Ustadznya kan, lain kali kalau misalkan lagi halangan itu walaupun nggak sholat atau ngaji harus tetap baca ayat-ayat kursi katanya sebelum tidur. Atau kemana-mana katanya. Oh iya. Mungkin ya yang itu yang semalam nyium bau anyir kali. Nah ini sih. Iya kan. Demen lah begituan lah. Nah itu dia. Nah akhirnya udah tuh kejadian liburannya, mereka selama liburan itu malah diteror kan. Iya sih. Iya, rumahnya gede banget sih habisnya ya. Rumah gede tuh ngeri loh. Iya sih. Akhirnya dia udah nih balik ke kotanya dia, kotanya Neng Ica. Neng Ica kan tinggal di Tangerang dong. Di Jakarta ya. Jakarta ya. Akhirnya Neng Ica balik ke Jakarta. Nah, 3 hari kemudian si Neng Ica tuh telepon tantenya, tanya kondisi rumahnya kayak apa katanya. Tantenya bilang apa namanya, udah pindah rumah. Waduh, good decision. Udah rencana pindah rumah mungkin ya. Keputusan yang bagus. Tantenya udah mau pindah rumah katanya. Gue kasih nama anaknya sih. Iya benar. Ya kan? IndiHome kan. Betul. Dengan pindah udah. Habis itu katanya si Neng Ica ini besoknya tuh ibunya Neng Ica cerita, katanya si Kun itu tuh ini cuy buangan dari pemilik restoran. Ada penglaris. Jadi dekat rumahnya tantenya Neng Ica ini tuh ada restoran. Nah, pemilik restoran itu pakai penglaris. Nah, penglaris itu mungkin dibuang sama pemilik restorannya itu ke rumahnya Neng Ica. Rumah tantenya Neng Ica. Karena rumahnya luas kali ya. Betul. Dibuang ke situ. Ya udah, akhirnya si Miss Kun itu jadiin pohon rambutan itu di rumah dia. Aw. Suwe amat buang sembarangan aja itu orang. Iya. Gila ya. Mantap sih ini ceritanya sih. Ini udah sampai situ aja ceritanya, tapi ini sebenarnya cerita mau kayak gimana aja, tapi kalau bawa-bawanya Miss Kun sih aku merinding sih. Jujur aja. Itu serem sih. Ya. Keren sih. Ini bagus sih Neng Ica ceritanya, seperti biasa nih cerita Neng Ica bagus sih. Aku suka nih. Alurnya rapi ya. Alurnya rapi, benar. Ini juga dialognya dia tulis ya. Jadi enak sih bacanya. Nah itu langsung ceritanya tuh. Kolam ikan tuh. Munculnya di kolam ikan, padahal rumahnya di rambutan. Ya, jadi itu buangan penglaris ya. Buangan penglaris. Katanya sih begitu. Gue ada keselip cerita lagi. Nah itu dia, silakan. Emang kalau main sama orang tua tuh pengalamannya banyak ya. Tapi lupa semua. Nah itu orang tua kurangnya gitu. Kadang lupa ngecas HP. Terus kadang lupa punya istri. Oh senangnya. Lupa punya istri. Nah ini gue kemarin. Tapi istri nggak mungkin lupa punya suami ya. Ditarik terus ya. Anjir. Gue ngarepin sih dilupain. Ini Umi bisa denger loh. Bercanda. Bercanda Mi. Bahaya deh kalau denger gue bisa tidur di baskom. Lu kayak anak bayi setahun anjir bangsa lagi nih. Maaf ya Mi ya. Nah ini masalah tentang pesugihan ya. Betul. Nah jadi gini, silakan. Gue kemarin mau sholat tuh, jadi ada messenger dia cerita
Gue lupa namanya siapa lagi lah. Oh ini baru ya, messenger kantor kita ya. Messenger ya. Oke. Messenger of God anjing. Taruhlah namanya si Udin. Jadi gue lagi mau sholat terus ngomong. Nah si Pak Udin ini rumahnya di daerah Pisangan itu dimana, nggak pernah dengar? daerah Jakarta Barat sih. Oh, jadi gitu. daerahnya dekat pinggir kali gitu. Nah jadi gini, ini si Pak Udin dia lagi dapat tugas ngeronda ya. Dia waktu itu sendiri tidur di pos ronda. Emang orang ronda tuh ada yang sendiri maksudnya ada ya? Mungkin ya ada juga bisa sih, aja bisa ya? aja. Kan kebanyakan sih kalau orang dapat jatah ronda itu alasannya banyak. Oh gitu. Iya, kayak orang mau dipanggil ke KPK alasan tersakit, tar ini, tar itu. Nah, Sorry I'm sick gitu ya. Ada aja deh pokoknya deh ya. Bang Su pernah ronda gak? Gak pernah gue. Alasan Kebetulan di rumah gue gak ada. Oke, Bang Su gak bisa ronda soalnya mau recording, Ya, anjir. mau siaran gitu kan. Gue tinggal gue. Ya tinggal. Lanjut. Terus si Pak Udin ini akhirnya jaga sendiri di pos. Nah begitu lagi anak tidur, kira-kira udah pagi ya. Kira-kira jaraknya 2 meter Pin. Itu pas dia lagi ngucek-ngucek mata, pas kebangun. 2 meter anjir. 2 meter dekat kayak ya. Banget. Itu poki-poki coy, depannya persis diri. Ngepet. Betul. Lu bayanginnya pos ronda tuh kan agak ada platform naik dikit ya. Ada lagi. Nah, pasti begitu kan. Iya. Lalu ada kursi-kursinya. Betul. Kursi panjang biasanya kan. Betul. Nah, dia tidur kan di situ ada kursi panjang kayak tinggal turun bantal bisa tidur kalau sarungan gitu kan. Dia lagi ngendusin pas banget lagi buka mata, pas banget melek itu pocong di depan dia 2 meter jarak 2 meter. Kesel banget baru melek kan. Mukanya kata nggak terlalu kelihatan gelap. Dia ngeluarin tangannya pengen nyekek Pak Udin. Terusan? Lu pocong kan diginin kan. Dia berusaha ngeluarin tangan. Oh berusaha keluarin tangan. Tapi emang ngeluarin. Katanya dia mau dicekek dan kukunya panjang-panjang hitam gitu. Oh my mau God. nyekek gitu kan. Langsung Pak Udin sontak dia. Astagfirullahaladzim. Langsung dia nggak pakai kincong kabur. Set, udah. Iya. Nah ini dia nih. Tapi bisa gerak dia loh ya. Makanya. Pokoknya jarak 2 meter lah. Nah ternyata diusut-usut. Nah di situ banyak peternak orang jual ayam gitu ya. Ayam potong. Oh. Dia pakai penglaris cuy. Oh gitu. Penglarisnya pocong. Dan pernah dia. Orang, ya? Nah itu dia. Pernah dia ngegapin di salah satu rumah penjual ayam. Nah dia bilang ini kalau pocong piaraan dia itu diem dan gak ngapa-ngapain. Misalnya di pojok rumah, di pojok aja gak ngapa-ngapain, gak diem, nampak pernah dia kata di situ aja nggak di situ aja. Nah kalau yang ini kayaknya nggak tahu nih pocong apa nih karena mau nyekek. Dia langsung bangun. Nah terus si Pak Udin ini pernah sempat ngeliat di salah satu penjual ayam. Itu pocong itu nampak di pojok ya, cuman nggak bergerak ya, diem aja katanya. Sosoknya kayak matung gitu, cuman dari jauh gitu kan kelihatan. Nah udah ngeliat gitu dia cepet cerita ke ibu-ibu sekitar dan sempet ketawa-ketawa gitu, nggak percaya. Oh iya. Bener. Oh. Mana ada. Tapi lucu deh orang Indonesia harusnya kalau ceritain gitu curiga loh. Dia sampai sumpah-sumpah demi Tuhan katanya. Dia beneran demi Allah ya. Beneran lihat sendiri kok, jaraknya deket, mau nyekek saya katanya. Anjir. Terus saya bangun langsung lari. Tapi dia bisa lari loh, hebatnya itu. Jadi dia orang dia kaget waktu pas bangun. Iya sih. Ada dia di situ kan. Kabur udah. Ternyata nggak tahu nih kalau yang ini kalau piaraan itu yang pesugihan biasanya yang buat penglaris itu dia diem nggak ngapa-ngapain. Iya. Ini mau nyekek cuy. Ya mungkin. Waduh agak-agak. Gue juga dengan buset. Kayak anjir ya. Melek aja belum mau dicekek. Ini lihat tuh tangannya keluar. Untung dia bangun anjir. Kuku semua cuy. Anjir. Kukunya tajam gitu, tangan hitam gitu. Ih. Daerah Pisangan. Bener searching aja di Google Translate ada tuh. Apa sih? Udah pernah denger tuh jokesnya. Udah ya. Nah pokoknya begitulah masalah tentang ini ya penglaris gitu. Nah ini sih gue juga baru tahu sih yang bisa nyekek gitu ya, kalau bisa keluarin tangan gitu. Nah itu langsung aja lanjut bahas cerita kedua deh. Oke. Itu intermezzo aja tadi. Itu belum cerita bonusnya ya dari Bang Sul ya, belum ya. Itu masih baru cerita pendek selingan aja itu. Nah jadi begini guys. Ini cerita kedua ya maksudnya. Ini gue belum denger nih, aduh nih. Kayaknya sih serem nih. Ya jadi ini pengalaman gua yang benar-benar baru banget gua ngalamin seumur hidup gua. Ini sekarang udah 34 tahun nih baru bener-bener gue ngeliat bener-bener anjing setan. Shit. Lu sumpah lu langsung serius. Sumpah lu nggak cerita. Lu lihat gak kemarin gue kayak orang males gitu, kayak orang sakit gitu. Nah, gue nggak tahu. Itu ini sekarang hari. Kemana hari apa sih? Sekarang hari Selasa. Kemarin Senin. Oh udah mending dulu. Bang Sul tuh kemarin nih gini nih. Ini aku sih belum tahu Bang Sul mau cerita apa ya. Cuma kemarin tuh Bang Sul tuh aku ajak record sebenarnya.
Sore gue bilang Bang Sul record nggak hari ini gitu kan, udah lama nggak posting deh kemarin. Bang Sul bilang dia enak banget, tapi gue emang dari siang liat Bang Sul tuh mas capek cuy, kayak lemes aja gitu kan. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya Bang Sul mau istirahat ya udah pulang aja gitu kan, nggak usah record besok Karena aja. mutusin buat pulang kan. Pulang, benar. Pada biasa tuh Bang Sul paling semangat tuh record. Makanya. Pulang. Nah Tumben tuh hari itu gue minta pulang. Nah jadi begini. Nah silakan Bang Sul, anjir gue bertanya. Anjir merinding banget. Jadi ya guys ya. Ini gue tinggal di rumah gue yang sekarang ini kira-kira baru 2 tahun ya. 2 tahun ya? 2 tahun. Sempet di prank sama anak gue kira kuntilanak laki, nggak tahu anak gue beli ayam kan. Iya itu. Berapa ya? Iya. Nah jadi gini, kemarin setelah badan gue nggak enak itu gue akhirnya pulang kan, dan gue makan, gue sholat terus makan. Baru kemarin nih Bang Sul ya? Baru masih hangat. Baru kemarin nih. Iya. Okay. Jadi gue makan terus gue pulang Win. Dan itu kan, gue sholat makan terus tidur. Nah gue ngendusin tuh jam 2 pagi subuh. Aduh ngepet nih gua. Lu tau kan kerjaan gue kalau itu ngapain agak konyol. Jadi karena gue keluar ngecek ke inilah ke empang mertua gue yang di pos itu yang pernah ada orang kayak kepala anjing itu orang jam 3. Nah ini gue keluar cuy. Nah kebetulan posnya masuk ke iseng gitu ya sih. Nggak tahu gue. Bangun gitu ya. Nggak tahu kenapa tuh, pokoknya pengen keluar aja. Nah ini gue jam 2 biasalah gue geratak-geratak apa beres-beres gitu kan. Nah ini emang tugas gue itu gue buang sampah. Oh oke. Jadi gue marah tuh kalau dia pokoknya kalau gue nggak buang sampah Tupperware hilang tuh bisa talak 3 aja urusan itu. Anjir. Pasal berlapis tuh ya. Anjir. Nggak buang sampah Tupperware hilang. Pengadilan agama aja gara-gara gituan doang. Akhirnya gue daripada besok pagi diomelin udah gue buang. Gue bungkus plastik tetap lebih serem Umi ya. Gue serem. Anjir itu mah nggak ada obat ya. Nggak ada obat ya. Jadi dari rumah gue jadi di belakang gue tuh masih ada lahan lagi. Itu ada rumahnya itu kayak gini ya, terbengkalai. Oh anjir, ini kita boleh tampilin nih Bang Sul nih. Ya, boleh nggak nih Bang Sul? Boleh. Kita tampil nanti di Instagram ya. Ini 6 bulan atau 3 bulan gitu terbengkalai. Ini di belakang rumah Bang Sul ya? Ya, ini kalau jalan kaki ya paling 2-3 detik, 5 detik lah. 10 detik lah. Ya, kalau parkour lebih cepat. Bang Sul kan atlet parkour. Yoi. Jadi gue jalan ke sini. Nah, jadi sebelahnya ini ke sono itu ada ini ya, kebun. Oh, ini kita tampilin Bang Sul ntar ya. Betul. Nah, jadi ini kalau hujannya gede airnya naik ya. Oh, oke. Betul, ini sawah-sawah gitu. Jadi kayak rawa ya. Betul, ini kalau hujan gede itu akan keluar tanaman apa nih, eceng gondok nih. Nah, itu keluar. Nah, ini kebetulan waktu itu air udah mulai naik kira-kira semata kaki. Nah, ini gue mau buang sampah ke arah sini. Nah, di tengah-tengah ini ada tempat buat adu burung ya. Bang Sul tuh buang sampahnya di mana? Buangnya di sini. Jadi tanahnya gue gali sedikit, ini gue kubur karena kalau udah kering gue bakar. Oh gitu. Jadi nggak ada sisa. Nah, jadi didaur lagi ya. Nah, jadi gue di tengah-tengah rumah ini ada buat adu burung ya. Adu burung. Oh, kayak lahan dikit gitu ya. Ya betul. Ini ada atapnya, ada lampu. Nah, dan kebetulan kemarin itu ini mati semua, gelap total. Iya lah, iya. Nah, di sini di kebun ini ada yang ada seng ini, soalnya ada seng kan, banyak seng di sebelah itu jauh tuh kira-kira 50 meter ya. Itu pemancingan dan tumben juga lagi sepi dan lampunya dimatiin. Oh gitu. Nah, jadi jam 2 kira-kira ya. Kadang-kadang gue jalan itu gelap-gelap. Nah, gue jalan ke arah ini dulu ya, lewatin rumah ini. Oh shit. Pintu kebuka loh. Kebuka, ini nggak ada pintu, nggak ada jendela ya. Gak suka banget ya. Jadi gue ngelewatin tempat aduan burung. Nah, lalu gue buang sampah di sini ya. Di sini gue kubur. Dan itu jaraknya kira-kira 5 meter. 5 meter dari Bang Sul. Deket banget itu kan. Si sosok itu keluar dan gue kaget anjir. Kaget banget. Ini apa nih anjir? Dia biasa cewek gaun putih cuman rambutnya basah gitu. Dan anjir, mukanya kayak abis clean the truck gitu, hancur. Lu sumpah mati lu Bang Sul. Beneran anjing. Ini Bang Sul yang lihat kemarin. Serius. Itu jarak 5 meter cuy. Bangke. Aduh, dan gua ngepet merinding gua sialan. Lemes banget gua. Anjir. Dia muncul dari mana Bang Sul? Gak tahu, tau ada di depan gua cuy. Tadinya Bang Sul enggak ada. Enggak ada, pas gua lagi mau buang ini, sampah tuh udah jatuh ke bawah. Pas gua liat, astagfirullahalazim, bener itu rindu gua 34 tahun hidup baru liat telok banget anjing. Jelas banget ya? Jelas banget. Itu pokoknya gaun putih, rambutnya sampai lutut kali rambutnya, tapi basah. Shit, ya tahu kayak cewek habis mandi lepek gitu ya. Terus mukanya bener kayak orang habis kelindes. Hancur, gak berbentuk. Anjir. Tuh, anjir. Gua agak terpaku gitu diem. Kira-kira 15
15 detik. Anjir, masih ada. Masih ada. Pas gua mau dia gerak nggak? Dia diem. Oh, diem. Oke. Diem. Pas gua mau balik ke arah depan, harusnya kan ke ini kan. Ke arah rumah ini ya. Ini dari samping yang rumah belum jadi. Nah, ini sampingnya. Ini sampingnya nih. Ini jarak 10 meteran. Si Poki ada di sebelah sini. Lu lihat dua combo. Ngepet. Gua di tengah-tengah. Combo fried chicken anjing. Anjir. Aduh, bangsat. Lu dapat paket ulang tahun banget maksud. Gua gemeter anjing. Lu Poki di. Anjir, ini kita harus tampilin sih gambarnya di fotonya. Ini dia ada di sini ya, di samping rumah si Poki itu. Terus 10 meter di belakang gua ada lagi 5 meter. Gua di tengah-tengah. Nah, ini guys ya, ini Bang Sul tuh ada sempat fotoin nih kejadian-kejadian lokasi-lokasi kejadian, nanti kita bakal di IG deh. Kita tampilin di Instagram, ntar di slide aja ya. Gue nginep rumah lu malam ini. Lu buang sampah lagi malam ini gue. Sumpah. Enggak tahu, gue cek dulu ada sampah enggak. Ntar masuk bawa kantornya sampahnya buang sini. Gue udah biasanya bawa handphone cuy. Waktu itu? Enggak gue kalau tuh gue rekam itu. Gue sebenarnya takut tapi gue penasaran, tapi gue bener sih emang kayak Ica ya, karena gue mental gue masih kuat, jadi gue nggak pingsan. Gue lemes, dengkul ini udah nggak berasa loh. Udah nggak ada rasanya kayak melayang ya? Gemeter, goyang-goyang semua gitu, kayak orang lagi jahit baju gitu. Pokinya ngapain diem aja? Poki juga diem cuy. Pokinya di pojokan gini nih sih, kayak nyender gitu. Anjir. Aduh, pokoknya dia apa sih? Diri di situ 10 meter di situ. Akhirnya gue baca doa ya. Doanya gue agak lupa nih, gue nyontek dulu. Gue waktu itu gue langsung baca doanya. Auzubillah min kalimati tamati min syari'am ma khalaq. Langsung hilang terus begitu gue sempat azan suaranya lumayan kenceng sih, cuma nggak terlalu kenceng kedengaran tetangga. Gue baca Allahu Akbar, langsung hilang semuanya tuh. Yang di depan gue hilang, yang di belakang juga hilang. Pas gue alhamdulillah, azan gue belum selesai, langsung tapi gue lemes banget. Tapi gue paksain langsung jalan ke rumah. Anjir. Gue sambil lihat lagi ke belakang. Aman ya? Aman. Udah akhirnya gue masuk. Gue tidur di ruang tamu, tapi gue nggak tidur di kamar. Kenapa? Ya gue ngeri ngikut karena gue punya anak di situ. Benar. Akhirnya gue tidur di situ sampai pagi. Sampai sekarang gue nggak cerita ke istri gue. Diem aja ya. Takut dia ntar Umi. Ini nggak ngerti Spotify makanya. Gitu. Gue cerita. Akhirnya gue tidur di ruang depan. Nah itu sebelah gue jendela tuh. Dia kalau balik lagi ketok-ketok jendela gue masih ada kali itu. Ngepet. Anjir. Gue gak suka nih. Bangke itu emang bangsat banget. Ih tai. Wah Bang Sul sih gak bilang-bilang dia. Auzubillah min kalimati. Gue inget itu langsung gue baca. Terus gue azan dikit. Udah kabur dia. Iya anjir. Tapi itu kemarin Bang Sul lagi lemas itu efek itu emang lagi enak badan aja kan. Udah emang bawaannya gak enak. Kayak gimana sih, geringsang gitu orang Betawi bilang. Kayak orang mau mulai sakit gitu. Jadi ngerti. Badan berat. Ya gue begitu pulang makan sholat tidur gue. Bangun jam 2. Oh itu sih. Karena itu sih kalau kayak gue cerita sebelumnya ya, itu kan kesannya kan pemakaman kan, dan ada jalan tol. Gue nggak tahu itu mungkin begituannya datang kali dari mana gitu. Dari dekat-dekat situ pasti. Aduh. Wah gila sih bangsat. Anjir cerita Bang Sul tai banget. Gila lu, gue bertumben ngeliat anjing. Itu paling jelas di 34 tahun ya. Kan yang Bang Sul lihat waktu itu di rumah yang bayangan putih. Itu kan bayangan putih-putih aja. Itu mah biasa, terlalu. Ini jelas banget loh. Sampai Bang Sul tuh bisa lihat deskripsiin mukanya loh. Ya, di kami sekelindas truk yang berantakan cuy, nggak berbentuk. Anjir. Gue bisa gambar gue. Mungkin nanti gue gambarin kali. Kalau si Poki. Tapi semalam aku kebangun jam 3 loh. Terus lu buang sampah nggak? Setengah 3 kagak. Lain rumah ya. Sampah mau suruh dedeku buang aja. Terus. Enggak. Kan semalam kan aku bangun jam 3 tuh kan. Bangun jam 3 terus aku pengen kamar mandi. Pengen kamar mandi, nyalain lampu. Terus pas masuk tuh bunyi cuy. Waduh. Dari atap kamar mandi, dari atas plafon. Aduh. Tapi kita bangunnya tepat loh. Barengan loh. Bangun jam 2 lah ya. 2 lewat lah. Mungkin aku belum jam 3, jam setengah 3 lah. Kita bangunnya bareng loh. Mungkin gitu ya, sepagi gitu ya. Pas aku nengok belakang tuh apa? Cicak gede banget cuy. Buset lah itu mah. Cicak gede banget, mati gua. Kan masuk tahu ngeri kan? Gede. Cicak. Masalahnya nggak pernah cicak di rumah, soalnya cicak rumah kan apartemen ya. Jadi kan cicak yang naik tuh nggak gede-gede lah gitu kan, kecil-kecil.
Itu anjir, itu cicak paling gede pernah gue liat seumur hidup anjir. Warna hitam legam gitu sih, kayak casing handphone. Anjir. itu ini kali cicak kuswoyo kali. Mungkin ya. Gede banget ya. Cicak Gana kali itu. Gede banget. Itu juga horor sih kalau jatuh nemplok di muka lu juga. Gue sih pingsan sih. Kayak Neng Ica tadi pingsan. Udah, abis itu tadi pengen pipis kan. Udah pipis sambil balik ke atas nih gerak nih orang ini gerak kan. Aduh. Tapi kita bisa bangunnya tepat loh. Gue juga bangun itu. Coba ketuker gitu ya. Lu bangun di rumah gue kencing, gue cicak sih gue berani. Nggak mau aja. Anjir itu. Aku masuk baru bilang lu gila ya. Makanya gue gak mau ngomong. Lu tar dulu deh, diem dulu deh. Karena emang ini jackpot anjing. Biasa juga gue handphone gue kantongin loh kemana-mana. Tapi ini kebetulan enggak ya. Kalau nembak gue record, cuman nggak tahu ya nangkep apa enggak ya, kan gituan agak susah kan. Itu sebenarnya menurut aku sih kok gitu sebenarnya ketangkep kamera atau enggak itu tergantung dia tau. Iya betul. Dia pengen ketangkep atau enggak gitu. Singkatannya tuh dia ngatur dah. Betul. Mau apa enggak. Nah, anjir maksud sih. Gue combo di tengah-tengah cuy. Kayak cinta segitiga anjir. Wah, orang sih enak. Dipepet anjir. Wah ini aku juga baru tahu ya teman-teman ya. Gila ini maksud nggak bilang-bilang soalnya. Tiba-tiba cerita gini anjir combo lagi sih. Yang pertama baru ketemu yang cewek itu aja udah ngeri ngepet. Balik badan set. Kayaknya udah ke setting semua gitu. Yang biasanya lampu tuh nyala mati. Orang pemancingan di sebelah gua ada tuh. Itu mati juga cuy. Jadi gelap. Tapi sosok itu nampak karena ada cahaya dari pinggir jalan tuh kan. Betul. Ada lampu jalan. Gua ngeliat jelas banget mukanya. Yang poki-poki juga jelas sih. Emang dia hitam gosong gitu mukanya, cuman diri. Pakai permen kojek itu dibungkus pojok nyender aja. Aduh, gue inget doa itu langsung gue baca terus gue azan. Kalau wujud cewek sih maksudnya pernah lihat ya, cuma kalau poki sih enggak sih. Tapi sama aja itu. Itu apa namanya? Rambutnya lepek itu kayak bisa pakai conditioner gitu, lepek sampai dengkul. Conditioner aja. Gue enggak tahu dah. Pokoknya begitu aja dah. Anjir. Wah, gila ini jackpot ya, teman-teman ya. Gila maksudnya. Anjir. Ada tuh fotonya. Mungkin Bangsul ada bakat sebenarnya. Bakat apa? Bakat itu indie home. Jadi kalau misalnya kita ke tempat kita eksplorasi, Bangsul paling depan aja. Wah, emang begitu kan di depan emang lu megang kamera di belakang. Mending belakang lu daripada mending depan lu daripada belakang. Tapi apa sih? Maksudnya udah pernah lihat begitu kayaknya ya udahlah. Emang dari mental juga sih. Betul. Gue mau nggak pingsan. Iyalah, pingsan mah ngeri lu di tengah anjing. Nah itu ya teman-teman ya, anjir aja Bangsul kenapa gak bilang. Nah itu gue bilang barusan. Surprise juga nih anjir loh. Jalan. Gila anjir. Nah itu tuh teman-teman, itu cerita Bangsul tadi detail banget ya. Jadi Bangsul itu tadi foto paginya ya. Paginya gue habis dari situ balik lagi situ moto lagi gue. Bangsul paginya tuh abis kejadian itu kemarin, baru malam kemarin loh. Baru kemarin. Itu paginya Bangsul langsung foto, tadi dia barusan kasih lihat tahu tuh foto, nanti kita tampilin di Instagram Bangsul ya. Kan biasanya aku rencananya tampilin gini sih, kan kita kan biasa tampilin cover episode ya. Nah itu kalian bisa slide aja deh. Ya di slide aja nanti itu ya. Ada itunya Bangsul ya. Ada lokasi-lokasi yang Bangsul itu tuh. Tapi sih yang gue masih agak tenang karena penampakan di luar rumah. Iya betul. Kalau di dalam rumah aduh gue punya anak kecil. Betul. Tapi sih selama ini ya rumah gue alhamdulillah ya nggak ada masuk begitu karena gue suka ngaji juga di situ, baca Quran gitu. Tapi kok gue pengen nanya Bangsul nih, tapi kalau misalkan biasanya kan ada, aku pernah dengar cerita kalau misalnya ada orang rumahnya ada gangguan nih, terus dia tuh buka MP3 ngajinya, itu ngaruh nggak sih? Ngaruh kan? Ngaruh juga. Ngaruh ya. Jadi karena ada lantunan ayat suci. Jadi nggak mesti kita yang langsung dari mulut kita, MP3 pun bisa gitu ya? Bisa, ngaruh juga. Oke. Anjir Bangsul. Ih merinding loh. Bangke. Lu juga. Tapi gue agak nyesel juga sih. Kenapa nggak bawa kamera? Itu dia. Mau cobain lagi sekali lagi? Boleh. Gila rumah Bangsul ada juga ya. Nggak tahu itu seliweran doang kali ya. Lewat. Mau lewat aja begitu. Aduh. 34 tahun Bangsul nggak pernah lihat yang jelas banget. Dijepit anjing. Anjir ini surprise. Tapi emang. Dan gue nggak gugup baca doa ini, langsung inget doa itu yang. Bagus. Terus langsung fokus gue. Dan biasa itu kalau ini ya azan itu pengusir utama, karena kalau di gua di muslim itu kalau ketika orang azan itu setan lari sampai terkentut-kentut kabur dia. Gue inget banget. Belum kelar azannya padahal. Belum kabur dia udah. Bagus. Anjir Bangsul. Siap. Kapan kita syuting? Boleh di rumah Bangsul gimana? Aduh. Itu gua enggak tahu udah bisa nongol lagi apa kagak itu. 2 tahun ya Bangsul baru lihat itu. 2 tahun ya. Di luar sih, untungnya di luar. Dan sampai di dalam.
Nah, itu dia teman-teman. Episode ke-16 ini ternyata aku dapat kejutan juga dari Bang Sul. Aku pikir tuh Bang Sul mau cerita apa, ternyata itu kejadiannya baru kemarin. Anjir. Dan aku tuh baru inget juga, terus malam-malamnya tuh bangunnya jam yang sama Bang Sul, nyari sama. Iya. Gitu ya? Aduh. Tapi aku digangguin cicak sih. Iya, itu juga horor sih buat lo. Itu buat aku horor banget. Aduh. Jadi aku pengen pipis sih cicak. Aduh. Ya udahlah itu teman-teman ya. Oke, guys. Kita akan tampilkan tuh foto-fotonya yang Bang Sul sudah tangkap. Anjir, bingung. Nah, seperti biasa bagi kalian yang ingin mengenai cerita horor kalian, pengalaman horor, mungkin pengalaman yang serupa dengan Bang Ica atau Bang Ica atau Bang Sul, kebalik. Itu bisa dikirim ke sersanhoror@gmail.com maksudnya R-nya 1. Tapi ada yang bingung katanya mau ngirim cerita. Iya. Mungkin bagi kalian yang bingung ya, itu kalian tuh mungkin nggak ada bingung mau email, itu DM aja langsung deh. Nah, itu lebih cepet ya guys. DM aja nggak apa-apa. Lebih oke itu langsung. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ngetiknya di komputer lebih enak, email boleh. sersanhoror@gmail.com maksudnya. Kita Instagram ada di sersanhoror.fm. Kita di Twitter juga sama, namanya sersanhoror.fm. Lalu kita tersedia di Spotify paling utama, Anchor FM, Kaskus Podcast, sama Google Podcast maksudnya. Sama di Penyu FM maksudnya. Ya, itu aplikasi baru ya. Mantap. Itu kalian cari aja kita itu Penyu FM itu aplikasi baru khusus podcast sama audiobook. Ya untuk kaum milenial lah pasti itulah. Tahu ya. Penyu Iya, pasti. betul. Nah, kita juga ada di YouTube maksudnya untuk video. Tapi kemarin ada yang komen di YouTube juga ya. Dia nunggu video berikutnya ya. Ya doain aja kita ini ya. Memang ada rencana untuk next shooting ya. Kita masih pilih-pilih tempat. Ya tempat paling susah sih nyari. Izin ya. Betul. Kita pasti ada kok, tunggu aja ya. Pasti kalau mau nongol itu info di podcast dulu gitu. Betul. Kan. Kayak biasa kita promoinnya. Kita tuh semuanya udah siap Bang Sule. Alat siap. Mental siap nggak? Gue sih udah siap tadi. Ya, siap. Nah itu izinnya tuh susah. Itu dia. Kayak kita usahain yang terbaik lah. Betul. Nah itu kita di YouTube ada di Night Vision TV sama Sersan Horror FM. Betul. Sama ya. Nah itu aja Bang Sule. Itu aja. Cukup. Ke-16, episode ke-17. Gue merindingnya masih aja nih. Kita udah lewat dari tadi. Nah, untuk episode ke-17 selanjutnya ini kita bakal cerita dari pendengar juga Bang Sule. Ya, banyak banget. Waduh, kita sampai ke episode 20 ini masih pendengar semua. Waduh. Luar biasa ya. Gila. Sesuai janji. Sesuai urutan. Betul. Kita bacain. Sesuai antrian yang masuk ya. Bang Sule masih ingat enggak yang orang yang pendengar yang pertama kali kirim cerita ke kita siapa? Si dari Semarang ya? Iya. Namanya si aduh, udah tua ditanyain lagi gue. Si ini kan apa? Hairul. Hairul siapa? Hairul mah kemarin yang dari dari Sulawesi apa Sumatera. Pas itu sih siapa? Lu juga enggak tahu aja. Kirain gue lo tahu. Itu sih siapa namanya? Yang itu kan? loh yang berteman dengan jin itu loh. Iya. Lupa namanya siapa ya? Pokoknya udah banyak sih pengirim ya kan. Iya betul. Ya pokoknya makasih juga untuk yang itu ya. Semua sih intinya lah. Itu tuh yang pertama kali kirim kita tuh. Keren tuh. Mantap. Berteman dengan jin ya. Nah itu dia Jin Reno. Iya Jin Reno tuh. Nah itu teman-teman ya. Sampai sini dulu episode ke-16 ini. Kalau misalkan ada kritik saran boleh langsung kirim ke kita. Kalau misalnya kita salah-salah ngomong mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum.